Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Masya Allah, ini goyang apa? Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Kita lihat orang Tarim itu kebanyakan daripada mereka hidupnya makmur. Masya Allah. Dan berkah. Airnya juga luar biasa. Padahal gersa, nggak pernah hujan. Iya. Hujan pun hanya rintik-rintik. Iya. Setahun hanya 3 kali 4 kali. Penduduknya diberkahi airnya dan menjadi para ulama dan para ulama. Lahirnya para ulama dan para. Mereka mengatakan bahasanya ini kota Tarim, mereka penduduk kota Tarim asbah bil malaika. Mereka ini serupa dengan malaikat. Ibadah seperti itu. Kemudian kata Habib Ali Habsyi, wallah, kalau mereka tahu hakikat penduduk kota Tarim bukan seperti malaikat, tapi mereka melebihi daripada malaikat. Banyak hurafat-hurafat yang mengajarkan. Ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Sini kamu. Mau apa? Mau ngaku pribumi? Saya juga pribumi. Emang kenapa? Ayo sini, gue injek-injek pala lu sini. Ayo. Belum berani, ayo sini. Coba bacot doang, wajah aja nggak berani keluar. Ayo sini kalau berani sini, kalau berani lu. Nggak usah sok-sok tantang sini kalau berani. Sama ustadz. Mulut lu itu kalau berani sini. Sini wajah lu, anak pelacur. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Leluhur kami, kalau tidak malu sama Allah, dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Leluhur mereka semuanya wali. Ada orang jalan kepleset, mumpung kecepaan kena tongkat ajaib, yang satu jadi batu akik, yang satu jadi juko, jadi ikan. Yang anak mau tanya, najis enggak? Bukan. Anak mau tanya, hukumnya istrinya yang di rumah itu ya apa? Apa dia ini iddah atau ya apa? Hukumnya ya apa? Bingung Imam Ibn Arabi. Sampai beliau dalam managibnya bercerita, guruku kata Habib Ali Habib Abu Bakar At-Tos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. 60.000 kali baca Yasin baru isya. Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang gila dimasukin mana? Rumah sakit jiwa ada ya? Orang Tarim tahu kalau orang gila di Tarim nggak ada rumah sakit jiwa. Ada orang gila nih yang setengah-setengah, dia beliin baju, dibeliin sarung, diajak duduk nongkrong bareng, waktu sholat diajak sholat bareng. Yang tua umur 40 tahun sama umur 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun masih ngumpul bareng, majelis ngobrol, asyik ngobrol. Jadi rehabilitasi terbaik itu Tarim. Dulu leluhur saya dikasih julukan Al-Idrus karena di antara para wali di zamannya beliau adalah pemimpinnya. Jadi kalau kakek saya pimpinan para wali, saya paling ujungnya, titik-titik ketularan kan gak bobo gitu ya. Nah, kakek saya itu punya putra namanya Abu Bakar Al-Adni. Disebut Al-Adni karena memang tinggalnya bukan di kota Tarim, tapi di kota Aden. Kota Aden. Punya murid dari kota Tarim, muridnya kangen, disuruh berangkat sana ke Aden, temui gurunya. Ketika ketemu gurunya, sama gurunya nggak boleh pulang. Nah, di sini saja. Nah, muridnya nggak boleh pulang, nurut. Sampai datang bulan suci Ramadan, kangen sama keluarganya di kota Tarim. Jaraknya hampir 1000 kilo. 1000 kilo. Kangen, kata gurunya, nggak, Ramadan di sini saja. Nurut lagi. Malam hari raya, sama gurunya diajak lihat jendela. Ini jendela rumah. Yuk buka yuk. Tuh,
rumahmu, tiba-tiba di luar jendela itu yang kelihatan rumahnya yang di kota Tarim. Tiba-tiba di luar jendela itu yang kelihatan rumahnya yang di kota Tarim. Subhanallah. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau itu anak haram. Emak lo itu pelacur, tau nggak? Anak haram itu. Lo itu lahir dari perzinaan, pelacuran lo itu. Kau anak haram. Kalau mama lo itu lonte, tau nggak? Oh itu lonte. Bahasamu itu ya. Itu ngaku cucu Nabi. Ngomong-ngomong orang mama lo itu lonte, tau nggak? Lonte mama lo. Kau juga lonte. Kalau di media sosial bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus, Bik. Anda nggak suka dengerin, jangan dengerin. Enggak, saya menasihati. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Kenapa emang? Ya, memang orang tuh yang paling sombong itu saya lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Nggak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Udah. Setan itu sombong seperti Habib. Iya betul, Anda iblis. Dah. Salah satu yang tidak bisa dilakukan iblis, setan. Anda iblis. Dah. Kenapa emang? Rendah hati tidak bisa dilakukan. Anda iblis sama setan. Ya, Anda iblis. Dadah. Ya gini. Jadi selama ini dalam beberapa bulan belakangan ini para begal nasab ini mereka rajin sekali, bahkan kayak sebuah rutinitas mencaci maki para habaib, para masyayikh dan juga siapapun yang berhubungan dengan Ba'alawi. Nah ketika terjadinya komal itu ada salah satu orang yang tiba-tiba masuk kemudian menghina Imamuna Habibuna Rizq bin Husain bin Syihab, kemudian menghina para habaib yang lain sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dan ana udah berjanji, siapapun orang berani menghinakan Habibana Rizq akan saya hinakan balik. Siapapun orang yang berani menghinakan saya punya kakek-kakek kami, ajdaduna, saya akan hinakan balik. Dan itu ana udah ngomong berkali-kali di dalam komal gitu. Jadi ana pikir kalau itu suatu kesalahan, ana tidak akan minta maaf dari kesalahan itu. Saya nggak mengerti ilmu nasab, tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Haji Ihmaduddin Utsman, bahwa yang namanya Ahmad bin Isa keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai 9 awal hanya punya anak 3, saya Muhammad, Ali dan Husain. Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang ke-4. Orang gila di rumah sakit jiwa diapain? Disayangin kan? Dimanusiakan mereka ketika di rumah sakit. Kalau ini kan mereka tinggal di luar, diapain? Dihina-hina kan, diejek-ejek, di ini. Ke ditarim nggak? Ditarim. Di pasar ditarim. Orang gila tuh dibeliin baju, dipakein sarung yang wangi, yang cakep. Ketika masjid diajak sholat bareng. Ya Allah, masih kamatarim. Nggak ada yang serupa dengan tarim, nggak ada. Nggak usah pinter-pinter amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini. Cukup punya akal yang waras, cukup punya akal yang sehat, kita bisa melihat, oh kalau begitu Ubaidillah ini cantolan, cangkokan. Nah, kalau sudah para ulama, para aulia ada di satu daerah itu akan menjadi berkah, apalagi banyak. Satu aja sudah menjadi berkah bagi daerah tersebut. Apalagi ini di zamannya Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf, beliau mengatakan telah dikuburkan di Zambal 80 kutub dan lebih dari 10.000 aulia Allah di pemakaman Tahrim Zambal. Makanya menjadi berkah luar biasa. Yang penting kalau kita jaga adab di Tahrim, itu kan, ibarat tasalama, adab tak adab. Maka selamat kita, bakal dapat ilmu yang berkah. Dan disampaikan juga qiraat Tahrim, 1 ons Tahrim khairun min bihar ghairi, lebih baik daripada lautan ilmu di tempat lain, karena berkahnya. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi
bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tidur itu didatangi Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian beliau berkata kurang lebih, "Kaya bin be aku." Itu bahasanya Habib Ja'far kalau menyingkat muhibbin, karena siknya tinggi. Muhibbin dari bin. Kaya bin be aku. Tak cabut rohmu. Itu Habib Ja'far begini. Ini orangnya merasakan ruhnya keluar. Sudah mau sampai tenggorokan karena orangnya marganya As-Segaf. Ingat punya kakek yang paling agung, Habib Abdurrahman As-Segaf. Dalam hati langsung manggil, Habib Rahman As-Segaf, tolongnya aku. Terasa betul tuh ruhnya masuk ke dalam tubuh. Dikembalikan sama Habib Ja'far. Setelah itu Habib Ja'far nggak berhenti mainannya. Tak tokenya. Tarik lagi. Panggil lagi. Habib Rahman As-Segaf, balik lagi. Sampai 3 kali. Terus bangun. Ketika saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi, ayat qauliyahnya adalah dari tesis Kiai Imaduddin Utsman, kemudian dari filologi, dan ayat qauliyahnya DNA. Hari Tarim ini saking luar biasanya beliau. Ente punya pengagungan hormat, kata beliau, kepada Masjid Tarim itu, kata beliau. Bahkan kata beliau bukan cuma masjid, wa turabihim, bahkan kepada debu Masjid Tarim ente hormatin, muliain. Wah, ini kadang-kadang ada orang-orang yang punya hasut dalam hatinya, dengki dia punya hati. Wah, ente masa sampai begitu, nggak boleh uji, ente kayak nyembah daripada debu. Lah. Ente kayak tidak mengagungkan Nabi Muhammad, tidak mengagungkan Allah. Ente sampai mengagungkan debu, mengagungkan begini. Kita katakan, kalau masjidnya ulama kita muliakan, kalau debunya ulama kita muliakan, gimana Nabi Muhammad? Gimana Allah Subhanahu Wa Taala yang nyiptain daripada ulama? Maka jangan dipertanyakan, ente nih terlalu memuliakan guru. Nggak benar, ente terlalu memuliakan hal-hal yang bekas daripada guru ente. Seharusnya ente itu lebih memuliakan Nabi, memuliakan Allah. Benar kita katakan. Tapi ente jangan suudzon dulu sama kita. Ente coba persangka baik sama kita. Islam adalah agama yang lurus. Rasulullah SAW adalah tokoh yang demokratis, bukan tokoh yang nepotis, bukan tokoh yang pokoknya nanti semua keturunanku, keluargaku harus masuk surga apapun kesalahannya lah. Di pasar Kota Tahrir itu begal Quran, Bu. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali. Jalan ketemu tukang tambal ban. Iki Kak Pati Wali, Kak Songgoan, mukanya agak jelek-jelek kayak Kak Pati Wali. Langsung gak tulis salah. Ketika jalan langsung, Fulan, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu itu. Langsung tahu. Dia ini sedang nyatet wali-wali. Ketika ngelihat orang tukang tambal ban ini Kak Pati Wali, mukanya Kak Pati Husuk wong ini. Lainnya aja. Ketika jalan langsung keretek. Jalan dipanggil, Fulan, aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Masya Allah, tukang tambal bannya jadi wali. Kalau di sini Masya Allah nggak jadi wali kecuali sudah punya anak walimu. Bahwa yang namanya Hadramaut, kota Hadramaut itu asalnya dari nama orang yang bernama Hazarmavet. Dia orang dari Kaukasus yang kemudian menjadi Hadramaut. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Profesor Menahem Ali. Apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat? Nggak ada orang datang ke Tarim, ziarah ke Tarim seperti kita ini, kecuali panggilan daripada bagai Mubazan ini. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkat panggilan beliau, minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita minta sama beliau. Juga dikatakan nanti insya Allah ziarah makamnya Habib Abdullah Al-Haddad di situ ya. Abdullah Haddad bilang, barang siapa yang ziarah ke Tarim, insya Allah dia pulang dapatnya lebih daripada yang dia. Saya mau tanya, Anda pun yakin tidak bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi? Yakin apa tidak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Biqawmi yaqilun. Kalau makanya Allah mengatakan gunakan akal, afala tatafakkarun, gunakan fikiran.
Gunakan akal. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas para hadirin karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, Syawari'ut Tarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun taba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim para hadirin, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Satu-satu lawan saya, ayo. Penipu kawe. Penipu. Bajingan kawe. Keluar, Saya 1 jam dalam mobil tunggu. Saya niat baik, datang baik buat tabayun. Hah? Kau punya bos itu sudah tipu 25 miliar. 25 miliar dia tipu sama saudara. Saya sabar, saya datang kemari baik-baik. Saya koordinasi dulu sama Polsek. Betul. Dan saya kasih putih di semua ini. Ketika saya mengadakan pentas Soneta Group di Banjarmasin, ada satu kesempatan kita berkumpul dengan para pejabat. Salah satu pejabat daerah mengatakan, Bang Haji, saya yakin bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sama dengan Bang Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Kenapa? Karena mereka sejak ratusan tahun melihat fenomena ini. Terakhir dalam podcast saya bahwa kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Ada kuburan-kuburan keramat seperti di Madura, kita lihat di YouTube. Sudah lama sebagai nama orang itu, tiba-tiba ditambah namanya menjadi ada Ba'alwinya gitu. As-Segaf. Yang paling trending yaitu KRT Sumo di Ningrat di Semarang, diganti namanya dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kuburan-kuburan palsu, Masya Allah, seluruh Jawa, di Kalimantan banyak sekali ternyata. Ini ternyata strategi pertama untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia bahwa itu lihat para habaib lah yang datang ke sini dan menjadikan orang-orang Islam ini, menjadikan orang ini menjadi Islam. Oleh karena itu Wali Songo pun
diklaim sebagai Ba'alawi. Strategi pertama. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Untuk menaklukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Ada lagi provokator. Asah golokmu, asah pedangmu, asah celuritmu. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Faham apa tidak ini? Halo? Faham? Sehingga akhirnya mereka bisa bilang, Jawa adalah pintu Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Ibu Pertiwi menangis ratusan tahun karena dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Baru beberapa puluh tahun merdeka, tiba-tiba ada gejala lagi, kita mau dijajah oleh penjajah berjubah. Na'udzubillahimin. Itu yang saya lihat, itu yang saya rasakan, itu yang saya perhatikan. Masya Allah. Saya tidak punya kepentingan. Dan sering saya katakan, apapun yang saya ucapkan ini bukan berdasarkan kebencian. Naudzubillah. Bukan berdasarkan saya punya kepentingan. Dasarnya qulil haqqa walau kana murra. Dasarnya adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dasarnya adalah demi menyelamatkan akidah, menyelamatkan Indonesia dari penjajahan dan perbudakan spiritual dan politik. Allahu Akbar. Nah, jadi padahal yang namanya Ustadz Rizik Syihab, Ustadz Masya Allah, itu mereka semua sahabat-sahabat saya sejak muda itu. Sampai saya di podcast sama beliau bersama saya menangis. Ya Allah, saya sedih banget ini. Saya harus mengatakan yang hak sementara mereka adalah sahabat-sahabat saya. Tapi kebenaran harus diutarakan, sepedih apapun perasaan saya. Lalu saya katakan goalnya satu, mari selamatkan akidah umat. Kedua, jaga Indonesia dari skenario yang terang benderang di media sosial. Terang benderang, Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah kurang jelas ini? Halo? Apakah kurang jelas tujuan mereka?
Jadi ini dari dasar hati yang tulus sebagai umat Muhammad SAW dan sebagai anak bangsa Indonesia.